Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Rifan Fajrin. Hari ini kita akan membahas kembali soal sejarah untuk kelas sejarah peminatan kelas 11 ya. Ini paket soal yang kedua dari seri pembahasan soal yang kemarin sudah saya bahas, yaitu paket soal yang pertama. Baik, langsung saja. Identitas diri sudah saya masukkan, kemudian kita tinggal masuk ke paket soalnya. Ada 10 soal yang harus kita kerjakan, satu soal bernilai 10 poin ya. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pola ekonomi perang yang diterapkan Jepang di setiap wilayah, yaitu setiap daerah harus memenuhi kebutuhan sendiri serta harus dapat memenuhi kebutuhan perang. Sistem yang diberlakukan Jepang disebut dengan A. Romusha, B. Monarki, C. Autarki, D. Geisha, E. Fujinkai. Ini pola ekonomi perang diterapkan di setiap wilayah, yaitu setiap daerah harus memenuhi kebutuhan sendiri serta harus dapat memenuhi kebutuhan perang. Ya, jadi jawabannya saya pilih adalah Romusa gitu ya. Nomor 2, pemuda Indonesia tidak kehilangan semangat dalam upayanya membuat Indonesia merdeka dari Jepang. Berikut ini salah satu nama gerakan bawah tanah, yaitu A. Kelompok Hatta, B. Kelompok Persatuan Indonesia, C. Kelompok Soekarno, D. Kelompok Rikugun, E. Kelompok Sultan Syahrir. Jawabannya kira-kira yang mana? Kelompok Hatta, kelompok Persatuan Indonesia, kelompok Soekarno, kelompok Rikugun, atau kelompok Syahrir. Kalau bicara nama gerakan bawah tanah, saya pilih Sultan Syahrir karena Sultan Syahrir ini biasanya bergerak tidak bergabung dengan Soekarno maupun Hatta yang biasanya mengambil langkah kooperatif dengan Jepang ya. Jadi saya pilih yang E. 3. Membungkukkan badan ke arah matahari terbit sebagai wujud penghormatan kepada Kaisar Jepang dan Dewa Matahari adalah sistem kepercayaan yang dianut oleh Jepang. Nama dari sistem kepercayaan tersebut adalah A. Seikiri, B. Amaterasu, C. Fujinkai, D. Seppuku, dan yang E. Ramusha. Nah, ini sudah sering dibahas dan barangkali mudah ya. Jawabannya adalah sekire dan ini cukup populer. Sekire itu adalah upacara membungkukkan badan ke arah matahari terbit sebagai wujud penghormatan kepada Kaisar Jepang dan Dewa Matahari, dan biasanya itu ditentang pelaksanaannya oleh para ulama di Indonesia, sehingga tidak sedikit para ulama yang kemudian disiksa oleh Jepang karena menolak untuk melakukan sekire. Yang keempat, Jepang berhasil dikalahkan sekutu. Agar Indonesia tidak mengalami gejolak, Jepang melakukan siasat untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Tujuan pemerintah Jepang membentuk BPUPKI adalah menguji sikap mental bangsa Indonesia terhadap Jepang, B. menguji kemampuan bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan, C. menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Jepang, D. menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa janji kemerdekaan benar-benar akan dilaksanakan, E. menunjukkan bahwa Jepang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Saya rasa ada beberapa pengecohnya ya. Barangkali saya sudah mengeliminasi jawaban soal A, B, kemudian yang D ini sudah saya eliminasi. Tinggal yang C atau yang D, menarik simpati bangsa Indonesia atau menunjukkan bahwa Jepang simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Kira-kira yang mana? Nah, ini saya pilih jawabannya yang C, menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Jepang. Berikutnya, nomor 5, Pergerakan Nasional mendirikan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra pada masa pendudukan Jepang. Berikut
ini yang termasuk dalam tokoh-tokoh putra siapakah saja? A. Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. B. Datuk Pamuncak, Supriyadinata, Gatot Mangkupraja, dan Kiai Haji Mas Mansur. C. Ki Hajar Dewantara, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Insinyur Soekarno. Yang D. Kiai Haji Mas Mansur, Insinyur Soekarno, Dr. Sutomo, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang E. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Daus Dekker. Nah, ini jawaban saya adalah yang C, Ki Hajar Dewantara, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Soekarno. Kemudian nomor berikutnya, usaha Jepang dalam menarik simpati dilakukan dengan berbagai cara. Bahkan upayanya juga mengarah kepada para wanita Indonesia. Usaha yang dilakukan Jepang dalam rangka menarik simpati pada wanita itu dalam membentuk badan yang dinamakan A. Keibudan, B. Shitai, C. Jawa Hokukai, D. Seinendan, yang E. Fujinkai. Nah, ini kalau wanita apa kira-kira menarik simpati para wanita? Ini saya pilih jawaban yang E, yaitu Fujinkai. Berikutnya, berita menyerahnya Jepang kepada sekutu tidak banyak diketahui oleh rakyat Indonesia. Berikut ini yang bukan faktor rakyat tidak mengetahui kekalahan Jepang adalah A. Jepang selalu berpropaganda atas kemenangannya. B. Jepang terlambat meninggalkan Indonesia. C. Jepang tidak pernah memberitahukan kekalahannya. D. Kantor berita disegel oleh Jepang. E. Serangan sekutu tidak terasa di Indonesia. Nah, ini yang bukan faktor ya. Yang bukan faktor berarti yang mana? Jepang selalu berpropaganda kemenangannya, ya. Terus kemudian Jepang tidak pernah memberitahukan kekalahannya, ya. Kantor berita disegel oleh Jepang, iya. Tinggal yang E atau yang B. Jepang terlambat meninggalkan Indonesia ataukah serangan sekutu tidak terasa di Indonesia. Yang bukan faktor ya. Yang bukan faktor itu kira-kira yang mana? Saya pilih jawaban yang B ya. Jepang terlambat meninggalkan Indonesia. Ini kalau tidak B ya E ya. Coba nanti kita lihat apakah dapat 10 poin atau dapat 0 poin. Berikutnya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Kosakai pada 1 Maret. Pada hakikatnya, lembaga tersebut difungsikan untuk A. Meredam kemarahan bangsa Indonesia, B. Memberikan kebebasan pada bangsa Indonesia, C. Mendapat dukungan bangsa Indonesia dalam Perang Pasifik, D. Mengamankan kepentingan Jepang di Indonesia, E. Memberikan kesan pada bangsa Indonesia bahwa Jepang bukan penjajah. Nah, ini jawabannya yang mana kira-kira? Meredam kemarahan juga bukan, memberikan kebebasan bukan, mendapatkan dukungan bangsa Indonesia, ini sementara saya pilih. Apakah ada jawaban yang lain? Mengamankan kepentingan Jepang Indonesia, memberikan kesan bahwa Jepang bukan penjajah. Nah, ini hakikat ya. Kalau kita bicara hakikat, lembaga tersebut berfungsi untuk apa? Karena ini yang paling umum ya, saya coba pilih yang C ya. Nanti apakah benar atau salah di persepsi kita sama dengan pembuat soal ataukah tidak ya, ini sementara jawaban saya adalah C. Terus kemudian, upaya Jepang dalam memanfaatkan sumber daya manusia Indonesia adalah membentuk mobilitas politik yang antara lain adalah dibentuknya Jawa Hokukai. Salah satu dari 3 faktor Hoko Seishin, semangat kebaktian, adalah tidak mengeluh saat bekerja, melaksanakan sesuai dengan janji. C. Melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Terus kemudian yang D adalah mengorbankan diri
dan yang E memperkecil rasa persaudaraan. Nah, tiga dasar Hokusai-shin. Nah, kira-kira yang mana dari Jawa Hokukai? Nah, ini agak susah ya, karena saya sendiri juga tidak banyak mengajarkan tentang Jawa Hokukai ini. Tidak mengeluh saat bekerja, melaksanakan sesuai dengan janji, salah satu dari tiga dasar atau semangat kebaktian, melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, mengorbankan diri, memperkecil rasa persatuan. Nah, kita coba untuk mengorbankan diri ya. Nah, jadi isi Hokusai-shin itu kalau tidak salah yang pernah saya pelajari, salah satunya adalah mengorbankan diri, terus yang lainnya adalah mempertebal rasa persaudaraan dan melaksanakan sesuatunya dengan bakti ya. Coba apakah jawaban yang D ini benar ya? Kita lihat nanti di pembahasan setelah akhir video. Kemudian yang terakhir, organisasi semi militer banyak dibentuk oleh Jepang guna membantu dalam melawan sekutu. Salah satu yang dibentuk adalah Putra, yang terdiri dari putra terbaik yang dimiliki oleh Indonesia pada waktu itu. Keberadaan Putra ternyata dicurigai sebagai bibit perlawanan bangsa Indonesia. Alasan Jepang akhirnya membubarkan Putra adalah A. Putra lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia. B. Tugas Putra sudah selesai. C. Putra tidak memiliki kesamaan visi dengan Jepang. D. Jepang menginginkan penyederhanaan organisasi yang agar mudah dipantau. Dan yang E, Jepang merasa terintimidasi oleh keberadaan Putra. Nah, ini jawabannya agak susah karena jawabannya mirip-mirip semua. Nah, kita coba telah keberadaan Putra ternyata dicurigai sebagai bibit perlawanan bangsa Indonesia, sehingga akhirnya Jepang membubarkan Putra. Berarti kira-kira jawabannya apa? Kalau saya coba memilih A ya, Putra lebih bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Mengapa? Karena Putra itu setahu saya banyak dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia justru untuk berkonsolidasi, melakukan sarana. Putra itu sebagai sarana untuk mengobarkan semangat persatuan, mengobarkan keinginan yang kuat untuk merdeka, menyampaikan semangat persatuan agar secepatnya bisa menjadi satu negara yang merdeka. Nah, itu tadi 10 soal yang sudah kita ulas. Bagaimanakah hasilnya? Ya, ini saya coba lihat ya. Mari kita lihat jawabannya. Kita coba submit. Dari 10 soal itu saya mengerjakan dengan jujur dan saya sudah yakin dengan seluruh jawaban. Ya, mari kita submit. Dapat berapa? Ya, kita view skornya. Nah, dapat 80 ya. Ternyata saya salah 2. Coba kita lihat manakah beberapa poin yang salah ya. Ya, nomor 1 ini salah. Pola ekonomi perang. Ini kalau Romusha ini tadi saya memang agak ragu-ragu ya. Karena Romusha ini memang identik dengan sistem kerja paksa. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan sendiri mungkin sistem autarki barangkali ya. Karena kalau Fujinkai salah, Geisha juga salah, kalau monarki salah juga. Berarti kemungkinan jawabannya adalah autarki. Tadi saya agak terburu-buru menjawab Romusha. Ya, kemudian yang nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 salah. Nah, ini tadi saya mengeliminasi yang A, B sama D. Jawaban saya antara C sama E. Ternyata jawaban C saya juga salah dan E pun belum tentu benar. Jadi barangkali Anda punya pandangan ya, jawabannya A, B atau D ya, barangkali yang benar adalah salah satu di antara A, B atau C. A,
A, B, atau D dan E. Nah, sudah dua soal yang salah, berarti otomatis yang bawah ini semuanya sudah benar gitu ya. Ya, demikian pembahasan 10 soal dari materi pendudukan Jepang paket 2. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Anda semuanya. Tetap semangat dalam belajar sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jangan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.